juga sahabat tangerangutaranews.com. Kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dhani Marlen. Selamat siang Pak Dhani Marlen. Apa kata Bapak? Siapa Pak? Alhamdulillah. Ya, mari tangerangutaranews.com. Kita akan bincang-bincang santai bersama Pak Dhani Marlen. Kali ini tema kita seputar tentang pembangunan ekonomi yang ada di utara Tangerang. Mungkin langsung saja kita bertanya kepada Pak Dhani Marlen sebagai pemerhati lingkungan sosial. Pembangunan yang ada di utara ini harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan lingkungan, Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, oke, kita lanjutkan mungkin seperti apa tuh Pak? Artinya pembangunan ini kan harus memberikan dampak hal-hal positif ya kepada masyarakat ya. Dan memang ini luar biasa. PIK 2 dan Agus Dawi Group ini tidak ada ya developer yang bisa membangun ya semegah ini dan tapi memberikan manfaat juga buat masyarakat gitu kan. Sama contoh gini Pak, kayak macam Sungai Tahang ya. Dulu Sungai Tahang itu boleh dibilang sungainya tuh keruh dan tidak terawat lah ya. Tapi dengan adanya developer Agus Dawi Group ini memberikan manfaat buat Sungai Tahang tadi yang tadinya kotor keruh sekarang jadi bersih, jadi jernih, jadi terawat. Yang tadinya mungkin pemerintah tumpang tindih artinya saling melempar tanggung jawab. Jadi dengan ada developer ini sungai itu jadi terawat. Nah, dengan adanya tema pembangunan ekonomi ini harus memberikan manfaat ini seperti apa buat Pak Dhani ini memberikan ke masyarakat itu pesan-pesan gitu Pak? Ya, kalau menurut saya siapapun yang nanti istilahnya menjadi operator atau yang menjadi investor atau yang mengerjakan tempat ini ya di Tangerang, ya diupayakan itu ada kayak semacam keterlibatan dari seluruh pihak stakeholder ya, masyarakat umum, mulai dari yang kecil sampai yang di atas, mulai dari levelnya mungkin tenaga pegawai, ya istilahnya orang kontrak gitu kan, sampai UMKM atau mungkin kalau memungkinkan businessman entrepreneur yang bisa berkolaborasi dengan tempat ini supaya dia masing-masing bisa memanfaatkan nilai ekonomis yang ada. Artinya masyarakat kita bukan hanya jadi penonton dan bukan hanya jadi services tapi menciptakan pengusaha. Iya, jadi menciptakan inilah individu-individu atau institusi yang bisa dia memanfaatkan, memberikan nilai ekonomi dan dia menerima manfaat dari pembangunan yang ada di sini. Gitu. Jadi memanfaat peluang ini gitu Pak? Iya, ini juga dirangkul juga maksudnya. Mungkin tempat ini mempunyai semacam kayak CSR, jadi dengan PLK-nya lah ya. Jadi ada social responsibility untuk ikut membangun sumber daya yang ada di sini supaya dia bisa terlibat dan berkontribusi. Jangan juga jadi penonton yang akhirnya ntar ujung-ujungnya dia kecewa, akhirnya jadi demonstran gitu kan ya. Nah itu istilahnya diberdayakan lah, dirangkul ya harusnya kalau siapapun manajemen yang ada di sini pasti kan punya gagasan, ide atau kreativitas yang memungkinkan hal itu bisa terjadi gitu. Dan memang sejauh ini CSR-nya PIK 2 pun sudah begini ya, dirasakan lah ya oleh masyarakat ya. Artinya dari bidang olahraga, dari bidang balai latihan kerja, pemberdayaan buat SDM gitu ya. Nah, untuk kedepannya itu seperti apa nih Pak? Ketika nanti ini jadi Singapurnya Indonesia lah ibaratnya gitu ya, utara Tangerang ini gitu. Kalau ini istilahnya, kalau saya lihat ini gagasannya, ide besarnya adalah jadi titik temu, ruang pertemuan, baik itu sosial, budaya, ekonomi, bisnis, ataupun politik, gitu ya. Intinya ini jadi tempat orang berdialog tempat untuk orang bisa berkeluh kesah, bercurhat, ngegerutu dan segala macam. Dan ini bisa mengakomodir kita semua lah. Nah, saya melihat ini nanti
bisa menjadi peluang yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun secara sosial, untuk membentuk komunitas yang lebih sehat gitu ya, yang lebih saling tolong menolong, bergotong royong gitu ya. Ide dasarnya begitu. Mudah-mudahan yang terlibat di sini mampu mewujudkannya. Nah, kalau menurut Bapak gimana nih Pak tentang isu-isu politik nih yang ada di Utara Tangerang gitu, yang tadi kita bicarakan gitu kan, artinya ke depan ketika Utara ini jadi kabupaten, menurut Bapak gimana tuh Pak? Oke, jadi gini ya, kita balik dulu ke ide dasar bahwa manfaat kabupaten dari Utara gitu. Ada gagasan Tangerang Utara itu akan menjadi kabupaten terpisah dari Kabupaten Tangerang. Ya, oke. Menurut saya itu ide yang sah-sah saja. Sah-sah aja itu maksudnya saya nggak akan menilai itu baik atau buruk. Intinya gini, Tangerang Utara itu adalah suatu daerah yang menurut saya punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pertama, secara geografis dia strategis di pinggir pantai, terus ada di titik di mana dia dekat sama Jakarta, strategis banget ya. dan dia walaupun dia Kabupaten Tangerang, tapi dia penyangga ibu kota, dekat dengan Jakarta. Nah, yang saya sudah lihat, ini sudah sangat menarik perhatian dari dalam maupun luar yang melihat peluang ini sehingga mereka ingin berinvestasi, ya kan? Ketika ada kemauan untuk investasi, berarti kan orang langsung menilai, oh daerah ini sudah bernilai tinggi, dia akan create kesempatan, opportunity untuk lebih bertumbuh secara ekonomi, bahkan lebih cepat nanti lebih cepat. Oke. Orang melihat itu ya sah saja kalau misalnya kalau bisa dia terpisah sama Kabupaten Tangerang. Kenapa? Mungkin kalau misalnya dia masih ikut Kabupaten Tangerang, secara otoritas, secara keluasan bergerak, itu akan sangat terbatas, ya kan? Dan kalau misalnya dia masih satu daerah, potensi ini mungkin akan terbebani sama daerah Kabupaten Tangerang yang lain, yang secara ekonomis mungkin kurang beruntung, ya. Daerahnya kurang berkembang, tidak terdevelop dengan baik, atau tingkat kemiskinannya sangat rendah sekali gitu ya. Makanya saya bilang ide itu sah-sah aja. Kenapa? Karena siapapun yang nanti menjadi leader di Kabupaten Tangerang Utara, ini sesuatu hal yang mungkin ya udah niscaya gitu, keniscayaan. Nah, membuat PAD lebih tinggi Pak. Iya, secara politis mungkin Kabupaten Induk saya rasa akan sangat mungkin secara natural dia akan keberatan sebenarnya. Ya, saya lihat sih prosesnya itu kan pertama kajian di internal, di rumah sendiri, kemudian masuk ke legislasi tingkat daerah, terus masuk ke legislasi tingkat nasional. Saya ngelihat itu proses yang sangat panjang. Saya lihat beberapa daerah yang mungkin perlu beberapa tahun akhirnya jadi. Dan itu berapa tahun tuh Pak? Ya mungkin bisa tahunan. Yang lebih cepat ada nggak di daerah lain gitu? Kayaknya nggak ada. Yang ada tuh yang nggak jadi-jadi. Oh, okay. Misalnya gini, ada beberapa ya, kayak misalnya di daerah di Sumatera gitu, dia merasa saya harus bikin kabupaten sendiri karena gubernur apa bupatinya itu tidak mengakomodir atau prioritas pembangunannya nggak ke daerahnya dia gitu. Nah itu sampai sekarang nggak bisa lepas terbengkalai ya. Jadi ya istilahnya sampai sekarang itu tidak pernah terjadi pemekaran. Nah, itu perlu dukungan dari mana aja tuh Pak? Selain dari legislatif? Perlu dukungan dari mana-mana. Karena kenapa? Sebenarnya sih yang kunci faktornya adalah ini. Yang saya lihat itu ya masalah ini peluang investasinya. Okay. Kalau daerah itu mungkin kelihatannya udah saya lihat cengli gitu, daerahnya udah maju lah, sangat ranum daerahnya,
orang invest di situ, wah ini pasti akan untung. Putaran ekonomi cepat gitu. Ya, itu pasti cepat. Tapi kalau misalnya nanggung-nanggung, biasanya dia juga nggak punya kekuatan untuk mempromosikan atau memperjuangkan itu kan. Nah, balik lagi kalau ide ke Kabupaten Tangerang Utara, itu saya pikir sih tergantung ini apa? Ya, eksekutifnya. Ya, stakeholder yang ada di sini. Kalau misalnya kalau saya berhayal begini, misalnya investornya kalau dia cocok sama bupati yang sekarang, ya harusnya ya cengli aja ya, maksudnya jalan aja terus. Wacana Tangerang Utara jadi kabupaten ini dari tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah. Malah lebih duluan Tangsel. Padahal di Godot itu utara dulu gitu. Malah jadi Tangsel gitu lebih dulu gitu. Nah, iya, jadi kan kalau Tangsel kan jelas ada kepentingan, ada interest di situ yang istilahnya mendukung percepatan pemekaran tersebut. Kalau yang ini kan saya pikir juga ada peluangnya, karena di sini saya lihat kan banyak sekali pembangunan ya nih, bikin perumahan, bikin pelabuhan, terus bandara tengah pulau gitu. Iya, terus tempat-tempat hiburan, entertainment, terus dari semua fasilitas itu benar-benar mendukung, menjadi syarat ya, syarat. Iya, terus ada perkantoran, ada pergudangan, atau mungkin sebagian ada pabrik gitu ya, komplek industri. Fasilitas pelayanan buat masyarakat ya. Iya, nah itu. Saya pikir kalau misalnya memang mereka ternyata berkesimpulan bahwa kalau ini sudah layak gitu. Sudah layak, ya pasti akan berjalan secara ini. Dan mungkin yang induk juga nggak punya kemampuan atau nggak punya hak untuk melarang lah ya. Iya, nggak punya alasan untuk tidak mengizinkan. Karena ini kan ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya yang induknya ternyata hanya jadi liabilities ya, jadi beban, ya mendingan dia jalan sendiri. Tapi ya, saya bilang makanya itu ide yang sah. Kalau saya ngeliat juga sih ide ini juga supaya mungkin gini ya, ini kan resource pasti punya nanti hasil yang didapatkan kan besar mungkin ya. Mungkin mereka nggak mau yang daerah lain yang mungkin kurang beruntung jadi beban gitu ya kan. Jadi aliran ininya, distribusi kemakmurannya di sini aja, nggak harus ke daerah Kabupaten Tangerang yang lain. Ideal ini kalau memang nanti utara jadi kabupaten, itu kalau nggak salah 13 kecamatan yang diambil gitu. Artinya mungkin dari 29 kecamatan yang sekarang ada ya di Kabupaten Tangerang, itu akan diambil 13, sisanya kabupaten gitu. Kalau saya lihat sih gini, dari kemauan keras dari ini kali ya, masyarakat, legislatif, sama eksekutif. Yang saya mau fokuskan di sini adalah gini. Kalau dilihat dari sejarah, pembangunan dimanapun mempunyai apa yang namanya collateral damage. Collateral damage itu maksudnya korban, ya. Korban yang istilahnya ya terjadi karena suatu keharusan atau yang nggak bisa dihindarkan dari pembangunan. Misalnya, saya lihat kalau misalnya di daerah-daerah pantai utara ini, kan yang jadi korban biasanya nelayan gitu kan, nelayan atau petani yang karena kebetulan daerahnya itu strategis, orang lebih berpikir ini bagusnya jadi komplek industri atau jadi pelabuhan atau jadi gudang gitu kan. Makanya mereka akhirnya secara ini ekonomi tersisihkan. Apa nggak sekalian beralih aja mereka ke industri gitu, dari nelayan ke industri gitu? Nah itu dia, itu kan suatu kendala juga. Nggak bisa serta-merta seorang petani dan nelayan tiba-tiba jadi pekerja pabrik atau pekerja servis untuk produk-produk jasa atau barang. Karena memang basicnya nelayan, nggak jauh dari nelayan ya. Betul. Nah, jadi dari pengalaman itu, kalau saya pribadi mengharapkan bahwa semua stakeholder yang ada, ya terutama pemerintah daerah yang terkait, dia lebih mempertimbangkan kondisi itu supaya korban-korban yang dulu pernah
mengalami kepahitan atau kerugian-kerugian yang seharusnya nggak terjadi bisa dihindarkan. Ya, itu tergantung dari kebijakan orang-orang di sini kan. Orang-orang kan cenderung mikirnya kan, gue yang penting untung, gue ada pembangunan, ekonomi, gue dapat uang, gue dapat kemakmuran segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga harus merhatiin sosialnya ya. Dari sisi sosial. Ketika kita mengambil keuntungan itu, apakah ada orang yang terinjak oleh hak-hak sosialnya itu ya? Oleh aksi-aksi kita kan. Betul. Yang ini contoh ya, saya dulu di daerah Cengin ya. Dadap ya. Dadap Cengin ya. Okay. Dadap tuh Kosambi ya. Dadap masih Kecamatan Kosambi. Oke, Kosambi. Kelurahannya Dadap ya. Ya, katakanlah di situ ada suatu komunitas nelayan yang bekerja mencari ikan. Cuman dalam waktu berlayar 1,5 jam dia udah bisa dapat ikan kan. Atau dia melihara ikan di keramba ya. Belum ada pembangunan ya. Belum ada pembangunan nih. Jadi intinya dia dengan jumlah orang, jumlah waktu, jumlah bahan bakar yang tersedia, dia bisa bekerja untuk menghasilkan uang, menghidupi keluarganya sambil dia bisa memakmurkan dirinya dan masyarakat sekitarnya gitu kan. Terus pembangunan akhirnya kan nggak bisa dihindari. Karena kenapa? Semua orang punya ide itu yang intinya itu akan tujuannya adalah mencari pertumbuhan ekonomi, ya ekonomi kan? Wilayah lah. Ekonomi wilayah. Oke. Dan ternyata pembangunan itu istilahnya sedikit menggeser. Ada yang tersisihkan lah ya, berarti ya. Ya, menggeser tempat mata pencaharian nelayan tadi, sehingga mereka harus berlayar mungkin lebih 2 atau 3 jam tambahan untuk dia bisa menangkap atau memelihara ikan. Yang tadi 1 jam misalkan. Iya. Nah, konsekuensinya adalah berarti kan jam kerjanya bertambah. Terus orang yang dibutuhkan untuk bekerja bertambah. Terus jumlah bahan bakar ke sana juga bertambah kan. Jadi dengan jumlah omset nangkap ikan yang sama, dia harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih. Jadi intinya dia ini ngurangin ininya gitu loh, ngurangin profit ya gitu ya, ngurangin margin keuntungan yang bisa terjadi. Mungkin pendapatnya segitu-gitu aja, sama aja gitu ya? Iya, sama-sama aja. Ada atau tidak saat ada gitu ya? Itu mungkin perlu istilahnya siapapun pemangku kebijakan yang ada di sini bisa mempertimbangkan itu sehingga minimal mereka mendapatkan solusi yang lebih baik. Jangan sampai mereka cuma jadi korban terus akhirnya cuma bisa protes-protes gitu kan. Kalau udah protes-protes ya nggak ada solusi gitu kan. Nah itu bisa juga nanti dibangun pelelangannya, ya, atau kapalnya tuh di-upgrade dengan boot atau apa gitu ya. Iya, intinya jadi nelayan modern lah ya. Iya, kayak di Jepang atau di mana gitu ya. Iya, apapun ide dasarnya adalah diharuskan ada solusi yang alternatif yang bisa apa ya istilahnya, bisa membantu mereka minimal tidak kehilangan mata pencarian yang semula. Atau mungkin bisa menambah nilai yang lain gitu kan. Jadi istilahnya dari produk hasil tangkapan mereka disalurkan ke sentra-sentra produksi yang lain sehingga bisa menjadi barang jadi yang lebih bernilai, sehingga akhirnya ujung-ujungnya menjadi industri yang bisa membuat mereka itu ini istilahnya makmur gitu ya. Mungkin ini masukan ini buat CSR-nya Pik 2 ya, artinya buat developer Pik 2. Dengan adanya pembangunan ini jangan sampai menutup mata pencarian nelayan. Ya mungkin bisa saja jadi nelayan-nelayan kita ini yang tersisihkan menurut tadi Pak Dhani harus di-upgrade.
bisa juga jadi nelayan modern dengan apa perahu-perahunya dimodernisasinya gitu Pak. Termasuk mungkin nanti dengan ada pelelangannya, pasar ikan modern atau seperti apa gitu. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya, betul. Apalagi ini di sini kan tempat makan seafoodnya sangat saling ini ya, simbiosis mutualisme ya, sangat ini soalnya. Saya lihat sangat ramai sekali. Bisa juga dari hasil nelayan itu dijual langsung ke sini, ada yang disalurkan lah. Gitu. Jadi semua sama-sama untung. Sama-sama untung, betul. Nah, terus ke depan ini Pak, ini kan sangat luar biasa ya, pembangunan yang pesat di utara Tangerang ini gitu Pak. Jadi yang kita pernah bicarakan tadi di sesi pertama dengan adanya peningkatan dan pembangunan SDM, termasuk fasilitas pelayanan buat masyarakat gitu Pak ya. Dan itu harus benar-benar dibilang fokus ya Pak ya, harus benar fokus dan goodwill-nya itu harus benar-benar gitu, buat benar-benar menyentuh ke masyarakat gitu. Ini kalau misalkan terjadi nih Pak ya, kabupaten nih Pak ya, Kabupaten Tangerang Utara Pak ya. Nah, sosok seperti apa yang harus bisa mengelola ini dengan baik nih Pak? Sosok artinya bupatinya gitu ke depan itu artinya sampai jadi Kabupaten Tangerang Utara, terus dibutuhkan sosok leader seperti apa gitu Pak? Leader yang mungkin ideal untuk memimpin cikal bakal Tangerang Utara ini, ya pada intinya adalah orang-orang yang minimal dia punya visi dan misi yang bisa melihat Tangerang Utara ini mungkin 100 sampai 200 tahun ke depan. Ya kan? Ini daerah yang strategis. Itu gerbang dunia lagi ya? Iya. Karena ada Bandara Soekarno-Hattanya gitu ya? Iya, dia lalu lintas udara yang padat. Dia lalu lintas laut yang padat, ya kan? Kan ada pelabuhan nanti kan? Ada pelabuhan. Pelabuhan dari Tanjung Priok sampai Banten itu, sampai Cilegon itu adalah lalu lintas yang padat. Untuk ekspor impor lah ya? Iya, baik ini distribusi produk nasional maupun internasional. Nah, dari keunggulan atau advantage dari daerah ini, dia harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena kalau dilihat dari sekilas saja, dia bisa jadi pelabuhan, bisa jadi airport, bisa jadi gudang, jadi kantor, jadi tempat hiburan, tempat rekreasi. Menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pak ya? Iya, dia bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Dia bisa berkolaborasi sama entrepreneur di daerah ini yang punya visi, misi, ide yang serupa. Kenapa? Ini begitu banyak itunya. Peluang itu peluang kan? itu Tapi banyak. kok masyarakatnya itu masih ada yang nganggur gitu ya? Terus kalau bisa tuh kita nyari pengangguran tuh sulit gitu Pak ya? Karena pas semua pada kerja gitu ya. Jangan sampai kita kok pengangguran lebih banyak gitu. Itu intinya dia harus bisa itu. Berarti bagaimana dia bisa mengkolaborasikan itu? Ya berarti dia punya ide gagasannya harus lebih. Itu tadi kan ide dasarnya. Nah, langkahnya dia supaya bisa itu adalah dia punya harus kemampuan leadership yang tinggi, ya kan? Leadership itu gimana? Ya dia bisa dengerin orang-orang, dia bisa menampung, merangkul semua orang, sehingga dia bisa memanfaatkan secara optimal ide-ide seluruh resource yang ada di sini supaya bisa saling bekerja sama, tidak saling gontok-gontokan, tidak saling bersaing. Nah, dia harus punya leadership itu kan. Berarti dia harus mendengar, dia sensitif, dia bijak, ya kan. Karena kalau tanpa itu semua, ya dia pasti akan memikirkan diri sendiri kan. Kalau dia udah memikirkan diri sendiri, biasanya orangnya hanya mikirin ego sama keuntungan jangka pendek. Dan keinginannya harus dituruti. Iya, jangka pendek kan ya. Mungkin kita bicara dia bisa berkuasa berapa sih? Maksimal 10 tahun. Dan itu hanya transaksional semua. Transaksional semua. Tapi kalau misalnya dia mikirnya 100 tahun, mungkin ini bisa jadi kayak Singapura atau kayak New York yang berikutnya gitu kan.
Karena ini semua kan ngeling ke Jakarta kan. Kota bisnis tuh Pak ya? Iya, kota bisnis. Betul. Nggak peduli lah, itu ntar ada ibu kota nasional yang baru, IKN di Kalimantan. Betul. Semua pusat bisnis ada di sini. Dan sekitarnya. Kita nyebutnya dulu Jabodetabek ya. Tapi dengan Tangerang Utara ini yang bergeliat untuk ini, dia harus punya leader yang mikirnya sampai jauh gitu loh. Jangan sampai dia cuma mikir 10 tahun, 20 tahun, dia hanya punya cuan di sini, habis itu ketawa ke TV ya nggak bakalan ini. Kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Pesan-pesan Bapak nih buat masyarakat nih yang boleh dibilang tadi Bapak bilang kan ada nelayan yang tersisihkan, ini artinya masyarakat yang tersisihkan ini seperti apa? Harus melakukan apa? Solusinya gitu Pak? Dengan keadaan dia artinya dia mengadu ke ini nggak bisa gitu ya, artinya dia harus mengadu ke siapa gitu kan? Artinya sampai ada yang tersisih. Nah, untuk masyarakat yang tersisihkan ini apa yang harus dilakukan Pak? Mungkin pesan-pesan Bapak buat masyarakat yang tersisihkan artinya apakah dia harus berpikir kreatif, harus menciptakan sesuatu apa, sedangkan belum ada alat pendukung lah gitu, gimana tuh? Ya mereka pertama ya gini ya, kalau secara intinya gini, tidak ada yang bisa mengubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Itu pertama. Kita harus berasumsi bahwa orang di luar kita ini nggak bakalan ngebantuin. Dan itu harus positif dulu ya pikirannya. Iya, berarti kita kan harus meningkatkan nilai jual kita. Nilai jual kita kan berarti kita harus meningkatkan kemampuan kita, sumber daya manusia kita supaya kita bisa bernilai lebih di mata orang luar. Itu dulu. Jadi kalau misalnya problemnya adalah mereka tidak tahu mau mengadu kemana, ya berarti dia harus create channel-channel sendiri gitu kan. Ya? Intinya gini, ada problem di sana gitu. Ya dia harus bisa presentasikan problem itu, membuka diri supaya orang tahu apa yang terjadi gitu loh. Kalau orang tahu terjadi, mungkin ada orang yang terinspirasi untuk misalnya saya punya ide solusinya begini, mungkin ini bisa membantu gitu kan. Jadi dikomunikasikan dulu problem. Jadi ya kita harus menolong diri kita sendiri. Jangan nungguin orang lain menolong diri kita, karena boleh dibilang orang lain kalau misalnya kita nggak tahu problem kita, dia nggak bakal peduli. Ya, Nah sekarang dia harus menolong diri sendiri. Nah bagaimana kalau misalnya itu bisa berdampak besar? Ya kalau untuk bisa berdampak besar berarti dia harus bekerja sama orang-orang yang punya problemnya sama, ya kan? Misalnya problemnya tersingkirkan secara ekonomi, secara sosial mungkin pemerintah tidak bisa meraih atau bisa mensupport kehidupan mereka, ya kan, secara sosial. Dia harus saling bantu-membantu supaya pemerintah ngedengerin. Ya kan, misalnya contohnya gini deh, saya tahu di sana mungkin ada beberapa orang yang nggak punya KTP, nggak punya BPJS, atau nggak punya istilahnya fasilitas-fasilitas sosial yang sebenarnya disediakan pemerintah, tapi mereka nggak punya akses untuk meraih gitu kan, baik itu pendidikan, kesehatan, atau yang lain-lain. Ya ibaratnya KTP aja ada ya beberapa yang nggak punya kan. Itu belum bicara kita masalah infrastruktur, misalnya ternyata di situ nggak ada listriknya, padahal cuma 20 km dari Jakarta, tapi nggak punya listrik, ya kan? Dia nggak punya fasilitas air bersih, dia nggak punya tempat pembuangan sampah yang layak gitu kan. Hidup mereka seperti kayak di kubangan gitu loh kan. Sementara beberapa puluh kilometer dari situ ada suatu megapolitan yang besar, yang termarginalkan. Iya, pertumbuhannya sangat tinggi, tapi nggak punya impact ke diri mereka. Nah itu harus dikomunikasikan supaya jangan sampai orang nggak tahu kalau di situ ada problem. Ada problem maksudnya kan mereka ekspektasinya lebih, tapi ternyata kenyataannya nggak ada. Nah kita harus ngecilin gap antara kenyataan sama ekspektasi yang diharapkan. Supaya kenapa? Supaya orang itu akhirnya ujung-ujungnya ya bahagia, makmur. Bukan diri ya. Ya gitu. Ya itulah.
ide saya secara pribadi, bukan ide ya, istilahnya Pesan. iya, message, pesan yang saya mau iniin. Dan saya secara ini yang mungkin hanya bilang jangan pernah menyerah. Banyak orang yang masih peduli gitu kan. Bahkan ini banyak peluang Pak ya. Tadi Bapak bilang kan Iya. bisa jadi penting kalau penyangga ya. Iya. Artinya peluang-peluang itu yang harus kita baca. Iya. Yang harus kita bisa gimana caranya itu. Iya. Kita jangan jadi penonton tapi tampil. Iya. Dengan keterbatasan kita itu menjadi peluang buat kita gitu. Iya, betul. Nah itu gimana caranya? Betul. Ya sering-sering kayak begini lah. Ini istilahnya podcast ini mungkin suatu sarana yang nanti Bincang-bincang ya. bisa menginspirasi. Betul. Oh ternyata masih ada peluang. Nah dari sini mungkin harus ada follow up-nya. Tindak lanjutnya apa? Komunikasi atau dialog antar masyarakat. Problem saya ini, saya butuh ini. Problem ini, saya butuh ini. Ketika itu teridentifikasi dengan baik, clear, jelas, pasti saya pikir solusi itu pasti akan datang. Dan berdoa aja, maksudnya solusi itu pasti akan datang. Karena kenapa? Problem itu akan ada solusinya kalau orang tahu. Kayak Bapak bilang tadi kan, kita harus bisa membaca peluang, ya kan? Artinya mau kita membaca peluang dengan keterbatasan kita yang ada, gimana kita bisa bersinergi, ya kan? Kalau ada peluang, artinya usaha-usaha apa yang bisa menjadi penunjang di antara di pembangunan ini, ya kan? Bapak bilang tadi bisa bangun kontrakan, bisa bangun hotel yang sifatnya yang kecil gitu, ya kan? Artinya ini penunjang. Dengan adanya pembangunan ini, kita harus memanfaatkan, membaca ini ya, membaca peluang gitu. Oh, ini seperti ini. Ini kita misalkan UKM-nya lah, maksudnya jauh gitu ya, kita jual UKM. Tapi UKM itu yang memberi manfaat buat penunjang ini gitu loh. Nah, seperti itu gimana tuh Pak? Ya intinya gini, dari dialog-dialog yang betul, tercipta nantinya, ya kita harapkan ada bahwa solusi ya? akan muncul ide-ide. Tapi yang jelas kalau secara kasat mata, begitu banyak hal-hal yang bisa kita buat ya. Kita bisa kontribusi di sini. Ya intinya minimal di industri jasa, ya kan, di industri servis. Dan kalau misalnya kita bisa di apa namanya di propertinya, ya silakan. Tapi kan kalau properti kan kita punya apa namanya barrier, entry barrier yang tinggi karena di sini kan harganya udah mahal-mahal. Ya. Mungkin kita harus bisa berkreativitas, misalnya katakanlah bisa mengundang rekanan-rekanan yang ada di suplai ya, Indonesia nasional, secara nasional yang istilahnya bisa kita tarik ke sini. Itu juga merupakan satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Ada beberapa mungkin kawan-kawan di sini dia bisa ngejual peluang ini terutama ke daerah-daerah Asia ya, Asia tuh mungkin Jepang, Cina, Korea segala macam. Yang intinya gue mau ke Indonesia nih. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, kesini aja gitu kan. Nah, itu kan peluang. Tapi ya emang tidak semua bisa begitu karena ada suatu barrier modal awal yang sangat tinggi. Tapi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, saya pikir di masyarakat pasti ada beberapa orang yang punya talenta, punya kemampuan, bisa juga tadi punya ini yang bisa dia mengusahakan itu semua. Dan mungkin ya ujung-ujungnya mungkin dia nggak punya modal gitu kan, tapi dia bisa menarik orang-orang yang mungkin butuh butuh konsultasi, butuh ngurus-ngurus apa gitu kan, formalitas apa yang ada di sini. Karena kan cuman orang yang ada di sini yang mengerti kehidupan di sini itu bagaimana. Bahkan kalau di sini kan nanti banyak perkantoran Pak ya. Bisa jadi nanti ya untuk yang ini Pak, yang tersisihkan gitu ya. Bisa jadi bangun peluang yayasan. Yayasan itu mensuplai tenaga kerja. Nanti bisa cleaning service, security, gardener gitu kan. Karena kan nanti di sini banyak gedung ya. Bisa nanti ada gedung bank syariah gitu, atau gedung-gedung yang lain pusat perkantoran gitu. Itu membutuhkan jasa-jasa tenaga kerja. Nah, itulah peluang-peluang itu. Makanya tadi kalau memang kita tidak mampu di SDM kita di situ, ya tadi kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun kita nggak mampu juga, ya tadi kita membuka diri Pak ya. Dengan cara kita mengupgrade, bisa juga nanti kita sekolah di BLK gitu kan. Dengan BLK itu kita punya tadi sertifikat itu kompetensi lah itu gitu kan. Yang mana menjadi dasar kita bisa mengimbangi gitu. Nah, inilah salah satunya tadi manfaat kita berbincang-bincang sore ini pemirsa.
kita mencari solusi buat masyarakat kita. Iya. Nah, kebetulan Pak Dhani Marlen ini memang seorang pemerhati dan penggiat sosial yang saya tahu ini Pak Dhani ini memang benar-benar jiwa sosialnya tinggi. Sering banyak membantu lah di masyarakat Dadap khususnya gitu. Nah, dan kita perlu pemikiran-pemikiran solusi itu. Artinya jangan sampai kita ada pembangunan di utara Tangerang, kita hanya jadi penonton, kita hanya dari sisi. Harusnya tadi kita harus mampu membaca peluang. Oh ini ada pembangunan ini, peluang apa yang harus kita kerjakan, peluang apa yang harus kita buat, seperti itu pemirsa. Siap, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut kembali dalam acara bincang-bincang sore dengan para sumber kita, tamu kita yaitu Pak Dhani Marlen. Mungkin ini Pak Dhani ya, gimana nih Pak tentang wisata kuliner ya? Di sini kan luar biasa ya, artinya banyak kafe-kafe, banyak restoran gitu ya. Yang mana boleh dibilang yang hadir di sini tuh bukan hanya wisatawan lokal ya, bisa juga nanti jadi destinasi wisatawan dunia gitu ya. Mereka tamu ke sini karena nanti ini menjadi pusat Singapurnya Indonesia pemirsa. Untuk kayak macam tadi kan kuliner ya, kuliner itu kan bisa mendatangkan nilai ekonomi Pak ya. Kuliner-kuliner yang bisa jadi nanti kuliner apa yang ada di sini bisa jadi kayak Bapak ingat nggak mungkin dulu kalau saya mungkin belum lahir kali ya. Saya pernah baca buku bahwa di Pecenongan itu dulu jadi destinasi wisata kuliner, pusatnya kuliner lah ya di Jakarta gitu ya. Karena di sini luar biasa, di sini banyak kulinernya gitu ya, berbagai macam raca gitu. Nah, itu seperti apa Pak Dhani gitu? Iya, jadi gini, ini saya juga sebenarnya sangat surprise ya bahwa tempat ini mungkin dalam ini kan mungkin belum 10 tahun kali ya, atau belum 5 tahun. Intinya gini, Jakarta ini adalah kota metropolitan, jadi bertumbuhnya sangat pesat sekali, baik dari bisnis, kebudayaan, terus ekonomi, sosial dan sebagainya. Intinya gemerlap lah, ya istilahnya. Orang ini sangat bergairah di sini kan untuk ini wisata kuliner. Iya, orang Jakarta doyan makan, doyan hiburan, doyan jalan-jalan, doyan segala macam. Nah, saya mungkin baru kesini ini mungkin baru sebulan 2 bulan ini lah ya. Dulu gimana melihat Bapak pas masuk sini lihat Bapak? Biasanya kan saya cuma di depan aja, ada beberapa restoran mungkin yang saya biasa hadir untuk bisnis meeting dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat ada tempat yang dibilang komplit, ya kan? Makanan ada, hiburan ada, terus pariwisata ada, dan tempatnya juga sangat sangat kolosal gitu ya. Penuhnya ada Pak ya? Iya, ada. Masuk pun bisa. Iya, ada pantai, ada macam-macam. Nah, ini mungkin ada kantor, ada gudang, ada restoran, ada ya inilah tempat-tempat hiburan ya gitu kan, yang bergairah gitu, orang datang ke sini semua gitu kan. Dan saya lihat juga hitungannya masih sepi sebenarnya kan. Maksudnya saya dari rumah ini, saya kan rumah di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ke sini tuh paling cuma setengah jam ya kan. Lebih lama saya misalnya ke mana lah gitu kan, ke daerah Blok M, ke daerah Plaza Indonesia dan segala macam. Ini lebih dekat dari rumah saya. Nah, di sini enak gitu dengan tempat yang cepat datangnya. Saya bisa makan seafood, ya kan, makan macam-macam lah yang heboh-heboh. Even tempat-tempat hiburannya juga yang udah branded nasional juga banyak gitu. Terus yang saya terkesan juga di sini kan pantainya bagus ya. Artinya menjadikan alam Pak ya. Iya. Dengan lautnya gitu ya. Iya. Jadi ini tempat ternyata bisa di-create, dikelola supaya orang ini di sini nyaman, ya kan. Parkirnya mudah, tempat makannya dekat, terus kalau di foto itu ini banget lah, instagramable lah, ya kan. Dan hebatnya developer Pik 2 ini selalu fasilitas pendukung penunjang itu disajikan iya, ya, karena kan dia
mungkin pengembang dia harus membantu customer untuk aktivitas rutinitas untuk Pak, ya dia mudah kemari gitu loh. kayak aksesnya apa langsung ke tol gitu Pak ya. Ini kayak ini kan ada banyak Betul. apa ya istilahnya ruang-ruang publik yang Tapi bisa kita nggak jadi promosi iklan Iya. Enggak, kita enggak. Intinya gini, Iya. saya hanya mau cerita bahwa Betul. di sini ada tempat yang enak, nyaman. gampang Betul. Untuk keluarga dicapai, ya. Bisa ke keluarga ya. bisa untuk keluarga, bisa untuk bisnis, bisa untuk pertemuan-pertemuan sosial, gitu kan, yang Ada wisata alamnya juga, Pak. ya sangat kondusif sekali, sangat kondusif, didukung sama panorama yang Alami ya. luar biasa, ya kan, luar biasa. Ya kalau di pantai ini kan kita gimana gitu, bergairah, semangat gitu. Ada wisata kuliner, wisata Iya. alam gitu Pak ya. Gitu. Iya. Dan itu nyaman buat keluarga Pak ya. Betul, nyaman sekali. Dan inilah salah satu kelebihan dari apa PIK 2 Pak ya. Iya, saya ngelihatnya begitu. Jadi ya mudah-mudahan ini kalau tadi saya bilang punya future yang bagus di masa depan. Saya harapkan di sini tidak hanya buat happy aja, tapi ini bisa jadi tempat titik temu buat pertemuan sosial, pertemuan budaya, ya kan. Budaya itu maksudnya ya seluruh lapisan masyarakat di sini bisa ketemu, bisa istilahnya saling mengenal satu sama lain, berdialog, dan ujung-ujungnya nanti mungkin bisa menjadi tempat pertemuan politik, pertemuan lain-lain gitu, yang istilahnya gimana caranya kita bisa menjadi suatu komunitas masyarakat yang positif, yang saling tolong-menolong, gotong royong, ya kan, saling membantu dan mempunyai ide dan cita-cita yang kita itu kalau bisa happy-nya bareng-bareng gitu, ya kan, ya kan, happy-nya bareng-bareng, kita bisa saling merangkulan tanpa harus saling bergesekan, dan selain bisa bareng-bareng secara happiness, kita juga secara kemakmuran kita juga bisa bareng-bareng saling mengangkat gitu kan. Saya harapkan tempat ini bisa menjadi tempat yang seperti itu. Mungkin itu saja pemirsa acara bincang-bincang sore kita ini dengan Pak Dhani Marlen. Mungkin kita closing, kesimpulannya adalah bahwa pembangunan ekonomi ini harus bisa memberikan nilai manfaat kebersamaan, nilai manfaat untuk masyarakat, lingkungan, dan yang lainnya. Artinya jangan sampai pembangunan ekonomi ini menyisihkan orang-orang yang tersisihkan gitu, dan itu harus kita rangkul. Artinya gimana caranya pembangunan ekonomi yang ada di Tangerang ini harus punya nilai manfaat. Nilai manfaat siapa? Nilai manfaat untuk masyarakat kita, lingkungan kita, dan yang lain-lainnya. Dan dari pesan-pesan Pak Dhani, mungkin ada pesan-pesan lagi Pak Dhani Marlen untuk masyarakat kita? Kayaknya ya udah, gitu, atau? Ya harapannya kita bisa terus saling bersinergi, jangan cepat menyerah. Masa depan kita itu cemerlang, kita bisa saling bantu-membantu, ya. Tolong menolong, ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, gitu aja. Mungkin itu saja acara-acara bincang sore kita ini. Sekian, terima kasih Pak Dhani Marlen. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani. Siap.